Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di video kali ini, kami ingin berbagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua. Jadi, di video kali ini, kami akan membahas tentang akad wakaf dan akad hibah. Yuk, disimak videonya. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan akad wakaf. Yang pertama, ada pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Berikutnya ada tujuan wakaf. Yang pertama, untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang kedua, mengharapkan pahala yang terus mengalir. Dalam tujuan sosialnya, untuk menyediakan fasilitas umum, sarana dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Berikut ada jenis-jenis wakaf. Yang pertama, wakaf durri, yaitu keluarga. Yang kedua, ada wakaf khairi. Yang ketiga, ada wakaf musyarak, yaitu wakaf gabungan. Syarat wakaf. Yang pertama, wakaf berlaku selamanya dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas. Dan yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan. Berikut ini merupakan gambaran daripada skema akad wakaf. Berikut ada keistimewaan wakaf. Wakaf tercatat sebagai salah satu amal ibadah yang istimewa, berbeda dengan ibadah lain. Pahala wakaf tidak terbatas waktu, artinya pahala akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Itu dia sedikit pembahasan tentang akad wakaf. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua. Di sini kita akan membahas tentang akad hibah. Pengertian hibah. Menurut bahasa, hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertikaian darah. Syarat hibah menurut KUHP di sini terdapat dalam pasal 1666 KUHP Perdata yang bunyinya, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Selanjutnya, ada dasar hukum menurut Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, kami mengambil dasar hukum hibah dalam Quran Surah Al-Maryam ayat 5-6 yang artinya sebagai berikut. Di sini ada dasar hukum hibah menurut hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saling memberikan kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasih. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Kemudian ada rukun dan syarat hibah. Yang pertama, kehadiran pemberi hibah. Yang kedua, kehadiran penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan jelas kehalalannya. Akad hibah yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. Hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup. Berikut ada pajak atas harta hibah. Yang pertama, orang pribadi yang menerima harta dari saudara kandung. Yang kedua, orang pribadi yang memiliki kekayaan lebih dari 500 juta. Yang ketiga, orang pribadi yang memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 M per tahun. Badan keagamaan yang bertujuan mencari keuntungan. Dan yang terakhir, badan pendidikan yang mencari keuntungan. Berikut ini merupakan gambaran skema akad hibah. Selanjutnya ada perbedaan antara wakaf dan hibah, seperti yang dijelaskan pada slide ini.
Kesimpulan dari dua judul di atas adalah, jadi hibah adalah bentuk pemindahan hak milik kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan wakaf adalah pemindahan hak milik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Baik, itu dia tadi pembahasan tentang akad wakaf dan akad hibah. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.